Apakah itu warnanya merah, Jenderal? Seperti amarah. Hai guys, ketemu lagi kita. Thank you banget ya buat kalian yang udah support kami sampai saat ini. Kalian pasti bertanya-tanya nih, kenapa ya kok Daily Netizen udah tayang hari Kamis ini? Yes, ini karena kita lagi ngebuat edisi spesial. Jadi tepat tanggal 30 September tahun 1965 telah terjadi gerakan yang katanya tuh gerakan yang anti Republik Indonesia lah, yang dapat menghancurkan negara. Tapi itu sih katanya ya banyak sih yang pro dan kontra. Oke, nanti gua akan nyeritain tentang hal tersebut guys. Pada saat itu, narasi tentang G30 SPKI berkembang dengan begitu rumit. Banyak sisi gelap yang entah sampai kapan hal tersebut akan benar-benar terungkap, guys. Akibatnya nih guys, banyak sekali tafsir-tafsir tentang peristiwa tersebut yang dianggap sebagai awal kemunculan rezim Orde Baru menjadi sangat beragam. Jadi gini guys, kabut sejarah ini merupakan salah satu hal yang mengaburkan serta menguburkan peran dari para perempuan yang tergabung dalam gerakan wanita Indonesia, atau lebih sering kita dengar dengan istilah Gerwani. Gerwani adalah suatu organisasi perempuan yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Kita sering dengar dengan istilah PKI. Selama era Orde Baru berkuasa, kebanyakan masyarakat sempat percaya bahwa Gerwani merupakan sarang perempuan cabul. Mereka suka menyiksa orang sambil melakukan ritual seks, dan juga mereka sering dianggap sebagai penebar teror yang dijuluki seperti kayak istilahnya apa waktu itu ya, kuntilanak di siang bolong guys. Wah, dulu aja nih belum ada sosial media kayak sekarang, berita-berita viral tuh udah gampang banget ya nyebar luas ke masyarakat. Berarti sekarang nih jauh lebih parah guys. Hati-hati kita nih. Nah nih guys, menurut dari cerita yang beredar, beberapa catatan menyebutkan bahwa Gerwani pada saat itu baru benar-benar mendekat ke arah PKI setelah pemilu 1955. Pada saat itu katanya berkat dukungan Gerwani, PKI dapat mendulang banyak suara dari perempuan terutama, dan mereka berhasil menduduki peringkat keempat di parlemen, atau lebih kita kenal dengan istilah sekarang nih DPR. Ya, simpelnya sih sampai saat ini pun masih sama aja guys ya. Partai-partai besar pasti mencari dukungan dari partai-partai kecil ataupun kelompok-kelompok tertentu demi memuluskan tujuan mereka menjadi penguasa. Ya, itu sih visi misi dari parpol ya. Ya, yang namanya politik guys, dimanapun berada sama aja. Tujuannya adalah thrones, kekuasaan. Ketika masih di bawah, biasanya nih kalau udah kampanye politik tuh yang ngumbar-ngumbar janji surga demi mendapatkan simpati masyarakat dan meraup suara dari masyarakat. Lalu ketika mereka udah jadi penguasa, biasanya sih janji-janjinya tuh pada pudar ya. Nah, ada yang pura-pura pikun ya, oh lupa ya janjinya apa ya gue waktu itu ya. Oh iya janji gue itu, oke gue tepatin deh janjinya. Nah, biasanya sih kayak gitu. Di kampanyenya apa, terus pas udah jadi seseorang, lupa. Ya, namanya juga politik guys. Politik itu gak kenal teman, gak kenal saudara. Pokoknya ya politik, tujuannya adalah berkuasa. Yuk sambung lagi nih guys.
Di sini gue mengutip dari buku Amurwani Dwi Lestariningsih dalam Gerwani, yaitu sebuah kisah tahanan politik wanita di kamp Platungan tahun 2011 halaman 53. Keberhasilan PKI dalam pemilu secara tidak langsung juga menguntungkan Gerwani guys. Dengan membonceng PKI, Gerwani berhasil menempatkan 6 anggotanya di kursi DPR. Mereka adalah Sri Suharti Suwarno, Salawati Daud, Suwardiningsih, Maimunah, Umi Sarjono, dan Nyonya Mugito. Ya seperti yang tadi gue bilang di atas guys, udah biasalah hal tersebut terjadi nih ketika partai koalisi meminta oposisi untuk merapat. Ya pasti mereka akan merapat guys. Ya demi nih guys, demi bagi-bagi kursi. Pokoknya tuh biar mulus suatu rencana mereka. Jadi tuh merapatkan barisan, ya semua tujuan parpol pada saat itu. Dan hingga kini mungkin ya ada kemiripan. Bersatu kita teguh, bercerai nggak jadi apa-apa. Setelah peristiwa berdarah pada tanggal 1 Oktober 1965, Gerwani yang banyak memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak harus ikut celaka. Kenapa celaka ya guys? Katanya nih guys, para gadis-gadis yang pernah mengikuti pelatihan calon kader Gerwani di suatu daerah, itu mereka pada ikut terseret menjadi korban salah tangkap guys, dan berujung dengan penyiksaan dan tekanan-tekanan mental guys. Namun ketika saat itu simpang siur berita pun kerap kali terjadi guys. Ya nggak jauh beda sama sekarang, hoax di mana-mana. Ya mungkin pada saat itu informasi nggak semudah seperti sekarang nih guys yang kita konsumsi. Sekarang informasi tuh sangat gampang. Kita buka smartphone, googling, sosial media, dapat tuh informasi terbaru dan update. Dan kalau dulu tuh informasi tuh minim banget yang nyampe tuh, susah lagi. Regulasinya juga susah dulu. Mau dari koran baru dicetak pagi subuh-subuh, baru diedarinnya subuh-subuh juga tuh. Belum ada sosial media kayak sekarang. Apaan pakai merpati, kabar burung. Ya paling dulu sih ada radio guys. Cuman juga belum banyak yang punya radio zaman dulu. Jadi tuh berita ya masih dari satu arah zaman dulu. Lalu nih guys, ada juga nih pada saat itu ada kampanye anti Gerwani dan anti Soekarno secara besar-besaran dan masif. Setelah peristiwa 1 Oktober 1965 yang kemudian dikenal dengan sebutan Gestapo, para pimpinan Gerwani, baik di tingkat pusat maupun daerah, semua langsung jadi incaran para CPM untuk ditangkap. Salah satunya, Ketua Gerwani Umi Sarjono dan Sekjen Gerwani Kartina menjadi 2 dari beberapa pucuk pimpinan Gerwani yang pertama kali ditangkap. Saat mereka ditangkap, status mereka menjadi tahanan politik guys. Lalu, saat penangkapan Umi Sarjono, dia sedang menghadiri sidang parlemen yang diadakan pada tanggal 1-17 Oktober 1965 di Senayan sebelum masa reses. Umi Sarjono mengatakan dia mendengar kabar bahwa telah terjadi pembunuhan dan pembakaran di kantor-kantor Gerwani daerah maupun pusat. Lalu, rumah-rumah para aktivis Gerwani pun juga jadi sasaran amuk massa pada saat itu. Wah, ngeri banget guys. Pokoknya tuh brutal, kejam sih kayaknya sih. Dicap aja Gerwani adalah PKI. Pokoknya tuh dipukul rata semuanya tuh. Semua rumah-rumah aktivis Gerwani tuh wah diamuk massa, dibakar. Orang-orangnya dikejar, ditangkep-tangkepin. Ya karena mungkin ya nggak tahu juga nih, pada saat itu orang mikirnya juga pendek ya, nggak panjang ya. Jadi gampang termakan atau terdoktrin oleh informasi-informasi yang belum tentu jelas dan benar akan kebenarannya. Jadi nih guys, kita kan Indonesia negara hukum. Ya harusnya semua tuh dengan prosedural hukum ya. Jangan main hakim sendiri. Ya kacau sih. Ya itulah pelajaran buat kita semua. Lalu nih guys, gue mengutip dari buku Kembang-Kembang Genjer karya Francisca Ria, tepatnya di halaman 73. Bunyinya, Kartina adalah salah satu orang yang merupakan anggota parlemen dari Gerwani.
Dia mengaku tidak tahu menahu kenapa dia sampai ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bukit Duri guys. Sampai bingung, loh kenapa saya ditangkap, kenapa saya di penjara. Sampai bingung nih, salah saya apa. Dan dia juga mengalami tekanan-tekanan mental yang cukup kuat guys pada saat penangkapannya tersebut. Ya ditekan secara mental, walaupun nggak disiksa secara fisik guys, katanya sih gitu. Tapi penekanan mental tuh sangat kuat. Pada tanggal 11 Oktober 1965, beredar nih berita-berita di surat-surat kabar yang bunyinya menyerukan gerakan anti Gerwani, anti PKI. Akibatnya banyak sekali nih organisasi-organisasi perempuan pada saat itu pada ketakutan guys. Salah satunya Federasi Perempuan Kowani dan Persatuan Istri Bayangkari. Rata-rata mereka tuh pada memecat perempuan-perempuan yang pernah terlibat dalam aktivitas sosial politik bersama PKI maupun Gerwani guys. Pokoknya tuh semua anggotanya yang pernah terlibat langsung tuh semua pada dipecat pada hari itu juga. Lalu mulai nih penangkapan para pemimpin pusat maupun daerah. Lalu anggota-anggota Gerwani terus gencar nih guys dilakukan sampai akhir Desember 1965. Mereka ditangkap tanpa proses peradilan apapun. Pokoknya itu langsung dijeblosin aja ke dalam penjara Bukit Duri atau penjara daerah. Tapi banyak juga nih yang dapat kabur nih guys. Katanya sih gitu. Para tahanan politik Gerwani pun ditahan cukup lama guys, sampai belasan tahun lamanya. Dan sejak tahun 1977 sampai 1979, setelah negara nih merasa cukup membina para binaan di penjara tersebut, para ex-ex Gerwani ini kalau dinilai udah nih mereka nih udah bebas nih dari ajaran-ajaran komunis, udah bersih lah istilahnya gitu tuh. Secara bertahap mereka pun satu persatu mulai dibebaskan, walaupun nggak semuanya guys dibebaskan, tapi itu bertahap. Ya pokoknya nih menurut data tahanan politik Gerwani pada saat itu tuh di seluruh Indonesia jumlahnya sampai puluhan ribu guys. Ya beragam guys ceritanya. Katanya sih kalau anggota-anggota Gerwani yang di penjara itu mendapatkan perlakuan yang nggak manusiawi lah. Mereka diperlakukan nggak menyenangkan, istilah seperti itu, disiksa. Tapi kalau yang pemimpin-pemimpinnya atau ketua-ketuanya itu mendapatkan perlakuan yang berbeda. Mereka nggak dapat perlakuan yang nggak mengenakan lah. Ya selayaknya manusia aja mereka di penjaranya. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai gerakan 30 September PKI. Semoga aja ya guys, tragedi ini nggak akan pernah terulang kembali. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia jangan sampai nih guys terpecah belah. Apalagi dengan hal-hal yang berbau politik. Sampai-sampai politik yang kejam yang harus mengorbankan nyawa. Wah jangan sampai nih guys hal tersebut terjadi lagi. Ya kita harus yakin sampai saat ini kita harus bisa nih berpikir jernih. Jangan berpikir pendek, atau istilahnya itu apa, sumbu pendek ya sekarang tuh istilahnya. Ya kita jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu benar alias hoax. Kita semua cerdas lah dalam memfilter informasi yang beredar. Udah cukup lah masa kelam itu di tahun itu aja sebagai sejarah yang mahal. Ya udah banyak banget korbannya guys. Cukup pokoknya. Gak perlu ada korban tambahan lagi. Jangan sampai ada yang gugur lagi. Jangan sampai ada yang salah tangkap lagi demi kepentingan politik guys. Ya kita doain aja nih buat para korban yang gugur pada saat itu. Dia berikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat korban-korban yang salah tangkap, semoga saat ini dia berikan kehidupan yang jauh lebih baik dan keluarganya selalu dilindungi. Dan kita nih sebagai warga Republik Indonesia jangan mudah terpecah belah guys. Kita harus bersatu pokoknya. Jangan mudah terprovokasi. Ayo kita bersatu bela negara dengan berpegang teguh pada konsep Pancasila. Harga mati guys. Pokoknya tuh negara kita tuh berasaskan Pancasila.
Thank you guys sudah support kami sampai saat ini. Semoga channel kami bisa tumbuh bersama kalian dan selalu menyajikan informasi yang menarik dan edukatif. See ya guys.